Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Roji, nomor induk mahasiswa 2018-320-112. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi dan laporan keuangan asuransi syariah. Akuntansi syariah ialah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Lebih jelasnya ialah suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musrakah, mudarobah, dan lainnya. Prinsip akuntansi syariah ada 3, yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas kerugian akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh sebagian peserta yang lain. Donasi tersebut merupakan donasi bersyarat yang harus dipertanggungjawabkan oleh entitas asuransi syariah. Peranan entitas asuransi syariah dibatasi hanya mengelola operasi asuransi dan menginvestasikannya dana pada peserta. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling tolong-menolong dan saling menanggung antara sesama peserta asuransi. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tabaru dan akad tijari. Akad tabaru digunakan di antara para peserta, sedangkan akad tijari digunakan antara peserta dengan entitas asuransi syariah. Pembayaran dari peserta dapat meliputi kontribusi atau kontribusi dan investasi. Dana tabaru dibentuk dari akumulasi dari surplus underwriting dana tabaru yang merupakan milik peserta secara kolektif yang dikelola oleh entitas asuransi syariah. Pembayaran manfaat asuransi atau klaim berasal dari dana peserta kolektif atau dana tabaru di mana risiko ditanggung secara bersama antara peserta asuransi. Akuntansi kontribusi dalam PSAK 108 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. Transaksi asuransi syariah yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, surplus dan defisit underwriting, penyisian teknis, dan saldo dana tabaru. Akad dalam asuransi syariah ada 2 akad, yaitu akad asuransi jangka pendek dan akad jangka panjang. Akad jangka panjang adalah akad asuransi syariah yang memberi proteksi untuk periode sampai dengan 12 bulan. Sedangkan akad jangka panjang adalah akad selain akad asuransi jangka pendek. Dalam hal pengakuan awal, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana tabaru dengan ketentuan bagi berikut. Untuk akad asuransi syariah jangka pendek, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana tabaru sesuai periode akad asuransi. Untuk akad asuransi syariah jangka panjang, kontribusi peserta diakui sebagai pendapatan dari dana tabaru pada saat jatuh tempo bayaran dari peserta. Pengertian istilah. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam asuransi syariah. Pertama adalah cadangan dana tabaru. Adalah cadangan yang dibentuk dari surplus underwriting yang tidak dibagikan pada peserta dan kepada entitas asuransi syariah. Dana peserta adalah semua dana, baik berupa dana tabaru maupun dana investasi. Klaim yang masih dalam proses atau outstanding claims adalah jumlah beban penyisian untuk klaim yang diperkirakan akan dibayar pada periode mendatang untuk klaim yang terjadi dan dilaporkan sampai akhir periode berjalan. Penyisian tersebut termasuk beban penanggungan dikurangi beban klaim yang menjadi kewajiban dari asuransi. Klaim yang terjadi tapi belum dilaporkan, yaitu klaim incurred but not report, adalah jumlah penyisian untuk klaim yang terjadi tapi belum dilaporkan sampai akhir periode berjalan. Kontribusi adalah jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta untuk porsi risiko dan ujrah. Kontribusi yang belum menjadi hak adalah bagian kontribusi kontrak asuransi yang diterima oleh entitas asuransi syariah pada periode berjalan. Jenis-jenis laporan keuangan asuransi syariah. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan dan laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan surplus defisit underwriting dana tabaru, laporan perubahan dana tabaru, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, laporan laba rugi, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.